Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna, salah satu mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Tengku Derendeng Melabuh, jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban dari 3 pertanyaan mengenai kebijakan penanggulangan kemiskinan. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang diampu oleh Bapak Baihaqi MSI. Baik, langsung saja saya akan masuk ke pembahasan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, pemerintah telah menjalankan berbagai program penanggulangan kemiskinan seperti bantuan sosial, subsidi, dan program pemberdayaan masyarakat. Namun, angka kemiskinan di beberapa daerah masih relatif tinggi. Menurut saya, pemerintah sebenarnya telah berupaya cukup maksimal dalam mengurangi kemiskinan. Akan tetapi, berbagai program tersebut belum sepenuhnya efektif karena sebagian besar masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, sehingga belum mampu menyelesaikan akar permasalahan kemiskinan. Selain itu, masih terdapat beberapa kendala seperti pendataan penerima bantuan yang belum sepenuhnya akurat, terbatasnya lapangan pekerjaan, rendahnya kualitas pendidikan, serta akses terhadap layanan kesehatan yang belum merata. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat masih sulit meningkatkan taraf hidupnya meskipun telah menerima bantuan dari pemerintah. Jika dikaitkan dengan teori capability approach yang dikemukakan oleh Amartya Sen, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai rendahnya pendapatan, tetapi juga sebagai keterbatasan seseorang dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Oleh karena itu, menurut saya, kebijakan yang lebih tepat adalah kebijakan yang tidak hanya memberikan bantuan sosial, tetapi juga memperkuat program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, peningkatan kualitas pendidikan, serta penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi mampu mandiri secara ekonomi dalam jangka panjang. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apabila saya menjadi pengambil kebijakan di sebuah kabupaten yang memiliki anggaran terbatas, saya akan memprioritaskan program pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha. Alasan saya memilih program tersebut adalah karena manfaatnya dapat dirasakan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, masyarakat dapat memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk bekerja atau membuka usaha, sehingga mulai memperoleh penghasilan. Sementara itu, dalam jangka panjang, mereka akan memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonomi dan tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. Apabila dibandingkan dengan bantuan tunai langsung, manfaat bantuan tunai memang dapat dirasakan dengan cepat, tetapi umumnya hanya bersifat sementara. Sedangkan pembangunan infrastruktur desa memang penting untuk membuka lapangan pekerjaan, namun membutuhkan anggaran yang lebih besar dan waktu pelaksanaan yang cukup lama. Oleh karena itu, menurut saya, pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha merupakan pilihan yang lebih efisien dengan anggaran yang terbatas, karena mampu meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus menciptakan peluang usaha baru yang dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, menurut saya kemiskinan lebih tepat dipandang sebagai masalah struktural, meskipun faktor individu juga memiliki pengaruh. Kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh kurangnya usaha seseorang, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka pengangguran, sulitnya akses terhadap layanan kesehatan, serta ketimpangan ekonomi.
Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk lingkaran kemiskinan yang sulit diputus apabila tidak ada dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui kerjasama yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Sementara itu, sektor swasta dapat berkontribusi melalui pembukaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, serta dukungan terhadap UMKM melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Di sisi lain, masyarakat juga perlu aktif meningkatkan keterampilan, memanfaatkan berbagai program pemberdayaan, dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di lingkungan sekitarnya. Dari ketiga pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks sehingga penyelesaiannya tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Diperlukan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.